Girdim Şah'ın bahçesine, cümlesi aşk güldür gül. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang melatih hawa nafsu. Arti dari hawa nafsu itu adalah keinginan kuat yang berlebih. Keinginan kuat yang berlebih ini adalah dorongan dari tubuh manusia itu sendiri karena sesuatu hal. Misalnya adalah ketika seseorang berlebihan di dalam mengkonsumsi makanan, maka dampak yang ditimbulkannya itu bisa sakit perut, bisa juga terjadi berat badan yang berlebih atau obesitas, dan tentunya kekenyangan yang dapat menimbulkan berat untuk melakukan ibadah. Dan banyak juga hal-hal yang negatif yang lain yang disebabkan karena kekenyangan, misalkan akan membuat syahwat seseorang lebih besar dan akan lebih sulit untuk mengendalikannya. Karenanya hawa nafsu ini memang harus adanya pembatasan. Harus ditakar kebutuhannya, misalkan makanan, maka harus kita takar kebutuhannya supaya perut kita tidak terlalu penuh sehingga di dalam beribadah kita lebih ringan. Dan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari itu akan lebih mudah dan kalau orang Jawa bilang lebih gesit. Dan bagaimana cara membatasi hawa nafsu supaya tidak berlebihan di dalam berbagai hal, baik di dalam makanan, di dalam perkara dunia, ataupun juga dalam perkara nafsu. Pembatasan yang paling efektif diantaranya adalah dengan berpuasa, sebagaimana yang dijalankan oleh kebanyakan umat Islam, yaitu pada puasa pada bulan Ramadan ataupun puasa pada hari-hari yang lain selain pada bulan Ramadan. Jadi bukan tanpa alasan kenapa 1 bulan penuh umat Islam itu diwajibkan untuk berpuasa. Itu adalah dalam rangka untuk praktek ataupun melatih diri ataupun pembatasan supaya umat Islam itu sendiri tidak berlebihan di dalam berbagai hal, terutama di dalam mengkonsumsi makanan. Dengan adanya berpuasa, maka seorang fulan itu akan mendapatkan banyak hal yang positif. Karenanya para sufi sangat menggemari atau gemar sekali dengan berpuasa, terutama puasa pada bulan Ramadan.
Akan tetapi di dalam mengendalikan hawa nafsu itu tidaklah cukup dengan berpuasa saja bagi para sufi. Maka para sufi itu banyak melakukan zikir, banyak melakukan at-tawajjuh. Tawajjuh itu berdiam diri dan menenangkan hatinya dan melakukan zikir-zikir dan juga bermunajah dan diakhirinya dengan berbagai doa. Jadi kemudahan di dalam melakukan tawajuh ini karena para sufi juga melakukan puasa yang ketat sehingga tubuh terasa lebih ringan untuk beribadah. Dan kemudian pengendalian hawa nafsu itu juga akan menimbulkan hal positif yang lainnya, yaitu akan membuat seseorang menjadi rendah hati dan bertawadhu. Dan selalu memikirkan keesaan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara mencerdaskan kembali otaknya dengan mengenali sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga mengenali betapa besar kekuatan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melihat ciptaan-ciptaannya dan memikirkannya. Dan kemudian seseorang yang terbiasa mengendalikan hawa nafsunya, maka dia sendiri pada dasarnya menciptakan sebuah kesabaran yang tingkat tinggi ya. Terutama dia akan memiliki kesabaran yang sangat kuat meskipun terkena berbagai musibah maupun kesusahan, sehingga dia terlihat lebih tenang di dalam kehidupannya. Dan orang-orang yang terbiasa mengekang hawa nafsunya, maka dia akan mampu mengendalikan berbagai macam keinginan atau berbagai macam syahwat juga yang pada masa modernitas ini banyak sekali keinginan-keinginan yang ingin dipenuhi oleh seseorang, maka mereka yang telah terbiasa menahan atau membatasi hawa nafsunya, maka dia tidak akan lebur di dalam kepentingan-kepentingan dunia yang terkadang justru akan membuat rancu di dalam kehidupan. Terus kemudian dalam mengendalikan hawa nafsu, maka ketika seseorang itu memiliki kelebihan daripada harta bendanya, maka dia akan banyak melakukan sedekah. Dan itu ditimbulkan karena munculnya kasih sayang, munculnya penghematan terhadap penggunaan harta dan kekayaannya, sehingga dia mampu menyalurkannya, mensedekahkannya kepada orang yang membutuhkan. Dan juga mereka yang banyak melakukan sedekah, biasanya dia juga akan melakukan berbagai ibadah yang lain yang disebabkan oleh zikirnya yang kuat dan juga
kekuatannya di dalam mengendalikan hawa nafsunya. Kemudian cara yang paling tepat di dalam upaya mengendalikan hawa nafsu, maka para sufi melakukan zikir yang ketat, baik itu zikir yang bersifat lisani maupun kolbi, atau zikir yang bersifat keras, zahrah, ataupun asumtu, zikir yang bersifat silent atau bersifat rahasia atau sirrun. Dan zikir adalah cara yang efektif yang akan membuat orang merasa tenang, damai, dan pikiran dan hati menjadi bersih. Selain itu juga zikir dapat menjadikan suatu inspirasi spiritual yang mendalam, karena orang yang melakukan banyak zikir maka kecerdasannya dia akan bertambah. Dan kemudian dalam rangka pembatasan daripada hawa nafsu itu pun juga adanya satu pembatasan terhadap suatu lingkungan. Karenanya maka jika melihat di dalam satu lingkungan ada sebuah milieu atau keburukan di sana, maka penghindaran diri itu pun juga membutuhkan satu latihan sehingga seseorang akan selamat daripada lingkungan-lingkungan yang bisa membuatnya terjerumus. Maka pengalihan kepada lingkungan yang positif ini adalah menjadi suatu kewajiban, dan lingkungan yang positif ini akan dapat menunjang seseorang lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan dapat mengurangi kesulitan di dalam kehidupan. Dan yang terakhir adalah saya mengulangi dari apa yang sudah kita bahas di depan, yaitu tentang bagaimana kita untuk berhasil dalam mengendalikan hawa nafsu, diantaranya adalah mengurangi nafsu makan dan mengurangi segala macam bentuk kegiatan yang kurang bermanfaat, atau mengurangi atau menghindari membeli sesuatu yang sekiranya tidak terlalu kita butuhkan. Maka di sini sebetulnya dalam pengendalian hawa nafsu dibutuhkan yaitu sifat zuhud, sebagaimana yang sudah kita bahas pada kajian-kajian sebelumnya ya. Zuhud ini juga menjadi satu cara yang sangat efektif untuk mengendalikan hawa nafsu, di mana kita dituntut untuk mengurangi kenikmatan-kenikmatan duniawi, iming-iming kenikmatan duniawi dan lain sebagainya, sehingga pengaruh-pengaruh daripada kehidupan modernitas yang berlebihan dapat dihindari. Maka kezuhudan itu menjadi satu hal yang menjadi kunci pokok keberhasilan terhadap pengendalian hawa nafsu. Saya kira itu penjelasan dari saya tentang melatih hawa nafsu dan pengendaliannya. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridho wal inayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Girdim Şah'ın bahçesine, cümlesi